Dan untuk membahasnya, saudara, kita sudah terhubung dengan Oleh Soleh, anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PKB dan juga Ketua PBHI Julius Ibrani. Selamat petang Kang Oleh dan selamat petang Bung Julius. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Saya akan ke Kang Oleh terlebih dahulu. Anggota Komisi 1 DPR, bagaimana Anda menanggapi soal pernyataan sikap UII dan juga penggugat Undang-Undang TNI yang diduga mengalami intimidasi? Komisi 1 melihat dan mencermati bahwasanya praduga terkait adanya intimidasi yang dilakukan oleh TNI barangkali dari sini, dengan kata lain adalah pemerintah. Tentu ini harus diuji dulu. Pertama, siapa yang mengintimidasinya? Kalau misalkan ada person anggota TNI kah? Kalau bukan anggota TNI kah, apakah ada nggak seluruhan TNI? Karena memang kalau hanya sebuah narasi, saya rasa ini nggak valid. Perlu juga diuji, betul tidak ada intimidasi. Nah, kami tidak bisa serta-merta menerima begitu saja bahwa ada sebuah gerakan ataupun ada sebuah nawaitu, niat untuk mengintimidasi. Nah, kami hanya DPR masih melihat apakah ini betul atau tidak. Tapi kalau dari Komisi 1 sendiri, maaf Kang Oleh, sudah menerima laporan resmi belum terkait dengan dugaan intimidasi oleh orang tak dikenal ini? Kami konfirmasi kepada mereka apakah ini betul berita ini ada intimidasi. Mereka malah menanyakan, ada nggak faktanya? Kalau boleh disebut namanya siapa, atau dalam intimidasi dalam hal apa. Mereka hari ini justru ingin menunjukkan kepada publik, kepada masyarakat, bahwa TNI dalam hal ini pemerintah justru memberikan kebebasan, hak berpendapat, hak untuk membela, hak untuk mengajukan ketidaksetujuan. Ini kan dilindungi oleh undang-undang. Nah, oleh sebab itu ya Komisi 1 melihat bahwa ini quote and quote ini masih dalam bentuk narasi, belum bentuk dalam fakta yang ada. Kalau misalkan mereka yang menggulirkan bahwa ada intimidasi, coba beri kami data. Kalau berdasarkan statement yang didapatkan, memang sudah ada 3 nama mahasiswa UII, sudah ada Arung, Irsyad, dan juga Bagus Putra yang diduga mendapatkan intimidasi dari orang tak dikenal dengan mencoba mengumpulkan data dan juga identitas. Tapi saya akan ke Bung Julius terlebih dahulu. Bagaimana PBHI bisa melihat dugaan intimidasi ini? Apakah ini juga merupakan bagian dari intimidasi? Karena mahasiswa-mahasiswa ini juga memang sedang mengajukan uji formil, mohon maaf. Ya, saya mau mengungkapkan beberapa fakta. Pertama, Babinsa setempat menyatakan bahwa pendataan itu diminta oleh Kodim, itu yang pertama. Yang kedua, pihak Dandim Mojokerto menegaskan bahwa betul meminta pendataan tersebut. Jadi ini sudah bukan dugaan lagi ya, ini sudah fakta gitu ya. Itu pertama. Yang kedua adalah permintaan data tersebut tidak berbasis baik secara hukum ataupun konstruksi pendataan pendudukan dan segala macam. Jadi bisa kita katakan itu adalah pendataan personal yang ilegal. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kami melihat ada kesamaan pola yang berulang-ulang. Ini bukan terjadi di tahun 2025 saja. Sebelum-sebelumnya juga begitu. Ketika ada 1-2 aktivis mahasiswa, jurnalis, dia kemudian bergerak, mengkritik tegas, maka dia didatangi oleh siapa? Oleh pihak-pihak aparat, salah satunya adalah TNI, dan mengatakan bahwa dengan tujuan pendataan. Pertama, pendataan itu harus dilakukan memang
ada kerangka hukumnya. Apakah dia petugas sensus pendataan, kelurahan, kecamatan, dan segala macam yang memang punya fungsi kependudukan untuk pendataan. Yang pertama. Yang kedua, tidak dilakukan secara langsung. Pendataan itu harus izin RT, RW, kelurahan, dan segala macamnya. Tetapi ketika pendataan itu langsung mendatangi ke rumah, itu caranya tentu tidak dapat dibenarkan, tujuannya tentu juga tidak dapat dibenarkan. Jadi Nah, Anda inilah mau yang menyimpulkan disebut bahwa sebagai ini adalah pola intimidasi. sistematis bentuk dari pembungkaman? Atau seperti apa? Betul sekali. Arahnya pasti adalah pembungkaman. Tidak perlu mengancam-ngancam dengan senjata api, dengan golok dan segala macam, menyatakan bahwa kami hadir di ruang yang paling private yang Anda miliki. Itu sudah sebuah ancaman. Gitu. Itu saja sudah cukup. Itu saja sudah cukup. Oke, saya ke Kang Oli. Artinya si mahasiswa ini, gitu ya, artinya si mahasiswa ini itu tidak punya satu lokasi private manapun yang bisa digunakan untuk bersembunyi, untuk safe house dan segala macam. Artinya we put our eyes and our ears into the most privacy room and space that you have. Itu yang paling bahaya begitu. Gimana Kang Ole, kalau memang sudah ada nama-namanya dan juga sudah ada pengakuan dari mahasiswanya itu sendiri bahwa memang mendapatkan bagian dari bentuk intimidasi, bagaimana langkah konkret Komisi 1 DPR untuk menanggapi dan juga menyikapi hal ini? Pada dasarnya saya menghargai, menghormati terhadap sebuah antisipasi, seolah-olah katakan bahwa ini ada sebuah nawaitu intimidasi. Tetapi faktanya tadi juga disampaikan tidak ada ancaman, tidak ada bahasa ininya ya, tidak pistol kah, apakah kan nggak ada tadi. Nah ini kan baru pendataan. Jadi menurut Anda pendataan yang diminta oleh pihak tertentu ini bukan bagian dari intimidasi? Mohon perhatian. Kita kan nggak tahu juga siapa yang meminta data itu. Telah dibuka. Tadi kan keterangan dari Mas Julius itu kan bahwa ada seseorang gitu kan datang ke Kodim atau kemana, kan seperti itu tadi keterangannya. Dalam hal ini tentu DPR harus hati-hati memandang bahwa kami tetap mendukung kepada siapapun masyarakat untuk dilindungi dalam hal bagaimana mengemukakan sebuah pendapat. Nah, kemudian mereka melakukan sebuah judicial review terhadap undang-undang TNI ini dilindungi. Siapapun yang mengajukan terhadap judicial review itu harus dilindungi. Hanya saja kita juga dalam hal bagaimana dalam membuat suasana kondusivitas persatuan dan kesatuan, tidak lagi membuat sebuah kegaduhan opini barangkali. Saya rasa juga harus hati-hati. Saya ke Bung Julius. Bung Julius, kalau Anda melihat apa yang terjadi saat ini, apakah ini bagian dari indikasi bahwa Undang-Undang TNI ini masih menjadi kontroversi, Bung Julius? Oh jelas begini, ada banyak hal yang belum bisa dijawab kepada publik. Apa yang diduga oleh publik mengenai RUU TNI semakin kesini semakin terjadi, gitu ya. Duduk di ranah sipil dan kita belum lihat adanya adjudikasi atau pengadilan yang berimbang antara sipil dan militer dan segala macamnya. Itu banyak pertanyaan dan oleh karenanya uji material di Mahkamah Konstitusi baik terkait dengan formilnya atau terkait dengan pasal per pasal materialnya itu sangat penting untuk dibuka kepada publik. Tujuannya bukan hanya clearance soal apa yang diperdebatkan yang tadi Bang Oleh bilang ada kegaduhan narasi dan segala macam. Ruang Mahkamah Konstitusi itu justru harus dijaga agar murni, gitu ya. Biar dia tidak ada perdebatan di luar daripada ruang Mahkamah Konstitusi itu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, saya perlu ulangi lagi Bang Oleh. Dan tim Mojokerto itu sudah menegaskan bahwa timnya yang melakukan demikian ke rumah mahasiswa itu sudah tegas dan itu pernyataannya di media sudah banyak. Nah, yang saya katakan adalah tadi betul dia tidak menggunakan senjata api, tidak menggunakan senjata tajam. Apakah menggunakan dasar hukum yang tepat? Apakah menggunakan cara yang tepat? Karena ketika sudah datang ke ruang yang paling private saja,
sementara memang tidak ada agenda pendataan yang rutin dan Ya. itu tidak dibenarkan secara hukum kependudukan, itu saja sudah intimidasi. Nah, saya pikir begini, poinnya begini. Kalau kita mau sama-sama narasinya positif, biarkan apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi bergulir dan kita jaga. Jangan ada tindakan-tindakan baik dari TNI atau pihak manapun yang kemudian memperkeruh. Dan ini pola yang sering terjadi ketika saya pernah mengajukan uji material ke Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Polri. Saya adalah yang pertama kali mengajukan JR ke MK Undang-Undang Polri sampai selesai, Bang Oleh. Deh. Ya, Apa yang terjadi? Sama, polanya sama. Sama, Bang Oleh bisa cek. Sama polanya. Ada intimidasi dan segala macam. Saya yang lulus ujian itu, Bang Oleh. Sampai diputus. Nanti Bang Oleh bisa cek itu. Nah, pola-pola ini bukan terjadi sama mahasiswa kali ini saja. Zaman dulu juga saya mengalami. Oke. Kemarin juga kita mengalami. Nah, ini yang saya katakan, kita jaga sama-sama. Ada saja satu dua narasi, ada satu dua peristiwa yang terkait dengan apa yang di Mahkamah Konstitusi, itu kita harus tegas, Bang Oleh. Kita harus katakan bahwa jangan ada giat apapun yang dapat memancing narasi negatif terhadap uji material di MK. Nah, itu Oke. sebenarnya kita butuh, Oke. Bang Oleh. Baik, saya ke Kang Oleh. Kang Oleh, lalu bagaimana Komisi 1 DPR memastikan bahwa tidak ada bentuk kriminalisasi, tidak ada bentuk pembungkaman, dan juga memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk menyampaikan hak konstitusionalnya? kami sudah menanyakan langsung kepada TNI, apakah berita terkait adanya intimidasi itu betul atau tidak. Malah mereka juga kaget. Dan mereka juga bertanya-tanya, lah siapa yang mengintimidasi? Justru mereka membuka 24 jam, siapapun, kapanpun, oleh siapapun, dimanapun, untuk menguji uji materi tentang undang-undang TNI. Nah, di sini saya menghargai ke Bang Julius. Saya menghargai. Dan saya hormat 100% ke Bang Julius. Bang Julius yang senantiasa menyuarakan aspirasi masyarakat bahwa rasa ketakutan Dwi Fungsi ABRI ini kembali lagi, saya hormat. Dan saya bersama Bang Julius soal itu. Akan tetapi, di sini kan juga perlu fakta, perlu data, perlu ada kejadian. Apakah betul ada intimidasi? Pertanyaannya, kalau bukan hanya sebuah pendataan, dan kita juga nggak tahu maksud data itu apa, pendataan itu. Jadi menurut Anda, saya ingin coba mengkonfirmasi lagi nih Kang Oleh. Pendataan, meminta biodata, meminta identitas, itu bukan bagian dari intimidasi, bentuk intimidasi? Meskipun itu bukan bukan dalam struktur misalkan RT RW gitu, tidak dalam struktur itu. Ya. Saya rasa klasifikasi bahwa itu sebuah intimidasi. Salah satu contoh beginilah ya. Dia mendata si A misalkan. Lalu si A ini tidak mau memberikan KTP misalkan. Tidak memberikan keterangan yang jelas misalkan. Lalu seseorang itu memaksa, mana KTP kamu? Lalu disita dan yang lain-lain. Tetapi kalau misalkan dia dalam quote and quote ingin mengetahui misalkan identitas itu, kita juga tidak tahu untuk mengetahui identitas itu untuk apa keperluannya. Lalu gara-gara tersambung terhadap judicial review, kita subjektivitas ke sana. Mohon maaf, saya bukan membela satu pihak. Lalu saya tidak sepakat dengan Kang Julius, bukan ke sana. Lalu saya juga membela TNI misalkan yang salah, enggak ke sana saya. Tetapi mari kita samakan dulu persepsi bahwasanya pemerintah hari ini memberikan ruang kebebasan kepada siapapun, dimanapun, kapanpun untuk menyampaikan pendapat, apalagi judicial review. Nah, seperti itu kan keadaannya hari itu. Terkecuali ada sebuah pernyataan dari TNI atau para pihak pemerintah yang menyatakan bahwa kami menolak terhadap judicial review. Nah, ini kan tidak.
Gimana Bung Julius? Kan ini Jika tidak. ya, Ya. gimana Bung Julius? Ini Jika memang tidak akan kayak ada Bang penanganan Bang khusus terhadap Kayak permintaan identitas ini, apakah pola ini akan terus bergulir? Bagaimana ABRI tidak kembali Siap. berfungsi di fungsi ABRI, Bang Julius? Oke, Bang, silakan, sebentar. Bung. Nih. Jadi begini. Saya katakan ini pola, dan makanya saya katakan juga jangan sampai ada tindakan tertentu yang mencurigakan, yang menimbulkan persepsi publik, yang menghadirkan narasi publik dari pihak-pihak yang sedang maju di Mahkamah Konstitusi. Biarkan ruang Mahkamah Konstitusi itu murni terjadi perdebatan, diskusi di dalam sana. Tadi saya katakan bahwa oke, nggak ada senjata, nggak ada golok, tetapi mendatangi ruang private dengan tujuan semacam pendataan kependudukan yang tidak melalui RT RW, ini saja sudah menyalahi aturan. Yang pertama, yang kedua, ini kan pola yang berulang. Jadi masyarakat tahu gitu kan, ketika sudah ada seperti ini dan kemudian di jangka waktu yang sama 3 mahasiswa ini ketiga-tiganya didatangi gitu. Padahal yang lain nggak ada tuh pendataannya, hanya 3 mahasiswa ini, tidak ada pendataan terhadap pemuda lain, mahasiswa lain. Dan bisa saya tambahkan juga, silakan lihat aktivis-aktivis yang lain, misalnya di UGM, lalu di Unair, di kampus-kampus lain, ketika dia bergerak, dia kritik demo besar-besaran, polanya sama, dilakukan pendataan bahkan sampai ke tempat tinggal pribadi dan orang tua. Oke. Nah, ini yang mesti kita hindari. Jadi kalau kita tidak mau ada narasi, tidak mau ada asumsi-asumsi, yang ini jangan dilakukan. Ruang-ruang pribadi itu kita jaga. Nah, ruang publiknya ini yang kita pastikan biar ada perdebatan luar biasa, biar ada dalil-dalil luar biasa, ahli-ahli yang maju, sehingga masyarakat juga akan fokus ke sana dan tidak merasa ada gangguan dalam bentuk apapun. Karena kadar gangguan itu tidak bisa kita yang mengatakan terganggu atau tidaknya. Korbanlah yang mesti kita tanyakan, apakah privasi Anda terganggu atau tidak, apakah Anda merasa tidak aman atau tidak, mereka yang mesti kita tanyakan dan kita yang mesti jaga, kan begitu. Baik, terima kasih Bung Julius Ibrani dari PBHI dan juga terima kasih Kang Oleh Soleh Komisi 1 DPR RI fraksi PKB. Terima kasih, selamat sore.